Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Nurul Fitri Sintiasari, Bapak Farid Madrianto, dan Ibu Indri Arifah. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan praktik coaching supervisi akademik dengan menggunakan alur Tirta. Pada bagian pertama, Bapak Farid Madrianto akan berperan sebagai coach dan Ibu Indri Arifah sebagai coachee. Kepada Bapak Farid dan Ibu Indri, kami persilakan. Terima kasih Bu Nurul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Madrianto di sini akan berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Indri Arifah akan berperan sebagai coachee. Dalam skenario ini seorang guru sedang menghadapi permasalahan dengan salah satu muridnya yang memiliki tingkah laku yang selalu mengganggu temannya di kelas dan sering bolos. Sehingga guru tersebut memutuskan untuk mencari bantuan seseorang coach untuk mencari solusi dan teman bicara yang tepat dalam menghadapi situasi ini. Melalui dialog coach dan coachee berdiskusi untuk menemukan strategi yang efektif guna menangani masalah ini dan memberikan dampak positif khususnya pada murid tersebut dengan mengacu pada alur percakapan Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, selamat pagi Bu Indri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bapak Farid, Alhamdulillah kabar saya sangat baik. Kalau Pak Farid sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Bu, ini sudah mulai selesai pekerjaan ini. Jadi lebih nyantai. MPLS sudah selesai, makanya sudah saya berani bertemu dengan Bu Indri ini sekarang. Alhamdulillah. Cuma begini Pak Farid, saya itu memiliki sebuah permasalahan Pak. Oh, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Indri? Permasalahan apa sekiranya itu Bu? Iya Pak Farid, jika Bapak memiliki waktu, boleh apa tidak saya berbincang-bincang sebentar dengan Bapak? Boleh Bu, ini sudah saya sangat free ini sudah dari tugas mengajar, kan ini masih hari-hari belum efektif dan sekarang sudah selesai mengikuti acara MPLS, jadi saya bisa berbincang-bincang dengan Bu Indri dengan bebas. Iya Pak. Jadi saya itu ada sedikit permasalahan Pak di sekolah. Permasalahannya itu ada pada siswa. Saya memiliki siswa yang latar belakangnya itu broken home. Jadi dampaknya itu ke sekolah, di sekolah, perilakunya anak-anak ini di sekolah. Jadi anak itu permasalahannya sering ganggu temannya, membuli dan lain sebagainya. Akhirnya temannya itu tidak nyaman dengan keadaan anak ini. Dan juga dari hal itu anak ini sering bolos Pak. Jadi sering bolos dalam beberapa minggu itu sering bolos. Jadi hal ini Pak yang ingin saya atasi. Bagaimana caranya mengatasi anak ini biar tingkah lakunya lebih baik lagi gitu Pak. Oh iya Bu Indri, ini tentunya alhamdulillah saya pernah mengalami seperti ini sehingga saya bisa sharing dengan Bu Indri. Tapi gini Bu Indri, jadi kita perlu fokus ya. Jadi kita perlu fokus pada tujuan kita. Apa yang ingin Bu Indri capai dalam mengatasi masalah ini kira-kira?
Baik Pak, saya itu inginnya anak saya ini bisa memiliki tingkah laku yang baik. Agar apa? Agar temannya yang lain itu tidak merasa terganggu dengan keberadaan si anak ini. Jadi juga saya tuh ingin anak ini menyadari Pak bahwa penting dalam hadir ke sekolah. Nah dari itu kalau anak ini bisa menyadari penting hadir ke sekolah, bisa mungkin bisa lebih baik, tidak suka membolos lagi. Itu Pak yang ingin saya capai. Oh, baik, baik, baik. Jadi di sini ada beberapa masalah ini berarti Bu Indri. Tidak satu, sehingga kita perlu adanya identifikasi masalah ini. Sehingga nanti gini, biar nanti permasalahannya bisa runut. Jadi Bu Indri lebih spesifikasi lagi apa yang menyebabkan siswa tersebut sering mengganggu teman dan suka membolos. Kalau menurut saya ya Pak Farid, menurut pemantauan saya sehari-hari, ada beberapa siswa itu merasa tidak nyaman dengan kehadirannya anak ini yang di kelas. Karena sering ganggu temennya Pak. Nah itu. Terus juga selain itu, anak ini nih sepertinya tampak bosan dalam pembelajaran. Jadi seperti kurang motivasi untuk hadir ke sekolah. Motivasi dan dukungan sepertinya anak ini tidak punya, entah itu dari keluarga atau dari sekolah. Itu Pak, menurut pemantauan saya. Oh, baik Bu, baik Bu. Saya paham. Berarti begini Bu, tidak mengurangi rasa hormat saya Bu. Jadi ini perlu saya sampaikan juga Bu Indri, bahwa Bu Indri kira-kira apa yang bisa dilakukan. Terutama kan saya harus paham betul apa yang dilakukan Bu Indri nanti masalahnya. Karena yang melakukan adalah Bu Indri. Nah, pertanyaan saya gini, apa yang bisa Bu Indri lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kemudian pastinya dari masalah ini ada beberapa langkah. Jadi kira-kira langkah apa yang bisa Bu Indri lakukan untuk memperbaiki tingkah laku anak tersebut? Kalau rencana saya ya Pak, saya untuk mengatasi anak ini, saya itu akan melakukan pendekatan dulu dengan siswa ini. Jadi melakukan pendekatan, memotivasi, memberi semangat agar bisa berperilaku positif. Lalu juga agar memotivasi anak ini bagaimana selalu punya semangat untuk datang ke sekolah. Akhirnya tidak membolos lagi gitu Pak. Lalu juga untuk mengatasi biar tidak bosan di dalam kelas anak ini, rencana saya itu akan melakukan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Nah, jadi kalau sudah pembelajaran itu menarik, anak itu tidak akan bosan, Pak. Dan akan termotivasi terus. Saya ingin masuk sekolah terus. Nah, karena pembelajarannya juga menarik. Itu rencana yang akan saya lakukan ke depan, Pak. Wah, baik Bu Indri. Kalau itu sih saya juga setuju Bu Indri. Cuman ada, mohon maaf ya, jadi ini ada sedikit tips ini. Bagaimana kalau Bu Indri dari permasalahan ini, karena ini menyangkut bolos, mungkin ada yang pasti ada sesuatu hal yang ada di luar rumah. Contohnya anak ini sering begadang, atau anak ini masuknya bangunnya kesiangan. Jadi bagaimana jika Bu Indri itu juga melibatkan orang tua dalam proses ini? Oh iya Pak, benar Pak. Nah jadi itu ide yang baik Pak. Nah jadi rencana kedepannya saya juga akan melibatkan orang tua untuk sama-sama memberikan dukungan, memberikan motivasi kepada anak ini agar anak ini memiliki tingkah laku yang baik. Oh iya Pak, nanti
saya akan merencanakan koordinasi dengan orang tua, Pak. Baik, Bu Indri. Tapi itu hanya sebatas saran, Bu Indri. Jadi mungkin kalau perlu ditindaklanjuti tidak apa-apa. Tapi sekarang, Bu Indri, mari kita lebih fokus lagi bagaimana kita membicarakan tentang tanggung jawab Bu Indri dalam melaksanakan rencana ini. Karena rencana ini harus berjalan dengan baik. Bagaimana Bu Indri bisa memastikan bahwa langkah-langkah yang direncanakan itu bisa terlaksana? Ya, Pak. Pertama, saya akan melakukan restitusi, Pak, dengan anak ini. Lalu, selanjutnya untuk masalah pembelajaran, saya akan mengimplementasikan metode pembelajaran yang lebih menarik di dalam kelas. Itu rencana ke depannya. Lalu, selain itu, saya akan terus melakukan koordinasi dengan orang tua. Nah, jadi agar bisa terlaksana dengan baik untuk membuat anak ini lebih bersemangat lagi ke sekolah. Begitu, Bapak. Wah, luar biasa Bu Indri. Jadi saya sangat yakin dengan komitmen dan usaha Bu Indri ini. Jangan sampai patah semangat, selalu bersemangat terus dan mampu dalam mengatasi permasalahan siswa ini. Karena kita itu bisa dianggap selalu mendampingi siswa, berpihak pada murid kita, Bu. Jadi jangan sampai murid kita tidak ada yang sukses. Saya harap Bu Indri tetap semangat dan selalu optimis dalam membawa sebuah perubahan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KHD, Bu. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas masukannya, Pak. Ini benar-benar sangat bermanfaat buat saya dan akan saya laksanakan ke depannya, Pak. Oke, sama-sama Bu Indri. Semoga langkah-langkah tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan. Amin. Selanjutnya pada bagian kedua adalah praktik coaching supervisi akademik dari Bu Indri Arifah yang akan berperan sebagai coach dan Bu Nurul Fitri yang akan berperan sebagai coach. Kepada Bu Indri Arifah dan Bu Nurul Fitri kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu Ibu Indri Arifah akan berperan sebagai coach dan saya, Ibu Nurul Fitri, akan berperan sebagai coachee. Seorang guru menghadapi tantangan dalam menghadapi rekan sejawat yang sering menggunakan kekerasan verbal kepada siswa-siswinya. Untuk mencari solusi yang efektif, guru tersebut meminta bantuan dari seorang coach. Dalam skenario dialog dalam bahasa Indonesia, coach dan coachee berdiskusi untuk mencari strategi yang dapat membantu guru mengatasi masalah ini dan mendukung perkembangan positif pada siswa. Dengan mengacu pada alur percakapan Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Nurul? Iya Bu Indri. Jadi begini, saya ingin berbincang-bincang mengenai
permasalahan atau tantangan yang sedang saya hadapi, Bu Indri. Jadi begini, saya itu mempunyai teman sejawat yang sering menggunakan kekerasan verbal pada murid-murid saya, Bu Indri. Misalkan begini, jika ada siswa yang melanggar peraturan, misalkan tidak memakai topi saat upacara, kemudian sering tidak menggunakan sepatu, beliau sering sekali menggunakan kekerasan verbal seperti awas ya nanti saya jemur kamu, atau awas ya kalau melanggar lagi saya akan meminta kamu untuk menguras WC atau toilet yang ada di sekolah, dan banyak lagi kekerasan verbal yang sering teman saya utarakan kepada siswa-siswi saya itu, Bu Indri. Dan saya terus terang saja ini, Bu Indri, jujur merasa tidak nyaman karena sangat bertolak belakang sekali dengan tugas kita sebagai seorang guru. Apalagi selama menjalani pendidikan guru penggerak ini, kita sudah banyak mendapatkan ilmu bahwa kita harus bisa menjadi among sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang juga harus berpihak kepada murid. Jadi saya di sini merasa kebingungan sebetulnya, Bu Indri, dalam mengatasi situasi yang seperti ini. Begitu, Bu Indri. Iya, Bu. Kalau seperti itu, anak-anak jadi merasa tidak nyaman kalau diperlakukan seperti itu. Baiklah, mari kita fokuskan dulu, Bu Nurul, pada tujuan kita. Kira-kira apa yang akan dicapai oleh Bu Nurul setelah ini dalam menghadapi beliau yang sering menggunakan kekerasan verbal pada murid? Begitu, Bu. Begini, Bu, jadi saya sebenarnya ingin sekali untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang aman, kemudian nyaman, serta mendukung kebutuhan belajar semua murid. Istilahnya berpihak kepada murid, Bu Indri, di mana siswa kami itu yang selama ini merasa tertekan dalam menerima kekerasan verbal. Seperti itu, Bu. Baik, Bu, saya paham sekali dengan kondisi yang Ibu alami di sekolah. Mari kita bersama-sama identifikasi dulu, Bu, masalahnya. Kenapa teman Ibu ini sering menggunakan kekerasan verbal pada muridnya? Pasti ada hal-hal yang melatar belakangi, Bu. Apakah menurut Bu Nurul ada hal lain sehingga mempengaruhi perilaku teman Bu Nurul itu sehingga melakukan kekerasan verbal? Iya, baik Bu Indri. Jadi benar, Bu Indri. Jadi segala tingkah laku itu kan memang ada yang menjadi penyebabnya ya, Bu Indri. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan teman saya itu sering menggunakan kekerasan verbal pada murid saya, Bu Indri. Misalkan adanya tekanan kerja atau beban kerja yang berat, kemudian kurangnya keterampilan teman saya itu dalam berkomunikasi, dalam berelasi, karena memang setiap harinya teman saya itu memang orang yang benar-benar introvert. Kalau misalkan tidak ada kepentingan rapat atau dan lain sebagainya, teman saya itu sering berada di dalam kelas sendirian dan tidak suka untuk bersosialisasi, sehingga keterampilan untuk berkomunikasi dan berelasinya itu memang kurang, Bu Indri. Kemudian selama ini teman saya itu memang punya masalah pribadi yang sedang dihadapi, sehingga hal itulah yang menjadi faktor-faktor dari apa yang telah dilakukan oleh teman saya, Bu Indri. Begitu, Bu. Ya memang semua hal itu pasti ada yang melatar belakangnya. Tapi kalau begitu, Bu, apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah
ini. Mungkin ada langkah-langkah khusus yang kira-kira bisa Ibu lakukan. Baik, Bu Indri. Jadi untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah khusus yang akan saya lakukan, Bu Indri, kira-kira saya akan mencoba secara pribadi dulu, secara face to face dengan teman saya, berbicara yang enak, kemudian saya akan mencoba untuk memahami alasannya dia, perilakunya tersebut, kenapa seperti itu, dan setelah itu saya akan mencoba untuk memberi semacam pemahaman atau pengertian kepada teman saya itu agar bagaimana seharusnya kita menjadi seorang guru yang bisa menjadi teladan. Maka dari itu teman saya akan saya ajak untuk nanti bisa memperbaiki apa yang telah dia lakukan agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik, dengan lebih bagus, dengan semua murid-murid yang ada di sekolah. Seperti itu, Bu. Langkah khusus yang akan saya lakukan. Rencana Bu Nurul itu sangat bagus sekali, Bu. Jadi bagaimana Bu Nurul bisa mengajak rekan sejawat. Nah, jadi tapi kembali lagi, Bu, tanggung jawab Ibu adalah melindungi murid agar merasa aman dan nyaman. Nah, jika misalkan pendekatan Ibu ini tidak bisa mengubah perilaku temannya, apakah rencana yang akan Ibu lakukan kembali? Baik, Bu Indri. Jadi seandainya hal ini atau pendekatan ini tidak bisa mengubah perilaku teman saya, sebetulnya saya menyadari bahwa tanggung jawab saya itu adalah untuk melindungi murid-murid. Jadi apapun akan saya lakukan, akan saya upayakan agar bisa menciptakan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid, yang bisa membuat anak-anak merasa aman dan nyaman. Jadi langkah selanjutnya apabila pendekatan yang sebelumnya tidak bisa atau kurang efektif, jadi saya akan berupaya untuk membicarakan permasalahan ini dengan atasan saya, yaitu kepala sekolah, agar tindakan yang sesuai bisa diambil dan segera bisa untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu, Bu Indri. Baik, Bu Nurul. Ini merupakan sebuah komitmen sekolah kita ya, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Jadi kita harus bisa menjaga komunikasi dengan rekan sejawat dan pastikan kepentingan murid yang selalu diutamakan. Begitu ya Bu Nurul? Iya, benar sekali Ibu Indri, karena ini merupakan sebuah komitmen benar apa yang dikatakan oleh Ibu Indri dan sekaligus menjadi sebuah visi sekolah sebetulnya Bu Indri untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Seperti itu Bu Indri. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas masukan atau saran yang telah Ibu Indri berikan kepada saya. Sama-sama Bu. Semoga rencana yang akan Ibu lakukan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Terus semangat berbuat kebaikan. Amin, amin. Terima kasih Bu Indri. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dan bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, Bu Indri. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya
Pada bagian ketiga adalah praktik coaching supervisi akademik dari Bu Nurul Fitri yang akan berperan sebagai coach dan Bapak Farid Madrianto yang akan berperan sebagai coachee. Kepada Ibu Nurul Fitri dan Bapak Farid Madrianto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitri akan berperan sebagai coach dan rekan saya Bapak Farid Madrianto akan berperan sebagai coaching. Seorang guru mendapati kesulitan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa untuk tampil saat presentasi di depan kelas. Untuk mencari solusi yang efektif, guru tersebut meminta bantuan dari seorang coach. Dalam skenario dialog, coach dan coachee berdiskusi untuk mencari strategi yang dapat membantu guru mengatasi masalah ini dan mendukung perkembangan positif siswa tersebut. Dengan mengacu pada alur percakapan Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Bu Nurul. Suaranya Pak Farid tidak terdengar. Oh, maaf. Waalaikumsalam Bu Nurul. Kok tumben Pak Farid duduk di ruangan ini? Kira-kira ada apa nggak Pak? Iya Bu Nurul, ini barusan saya jalan selesai melaksanakan tugas saya. Nah, apalagi sudah free. Ini memang saya sengaja untuk menyempatkan waktu ini Bu Nurul untuk menunggu Bu Nurul dari tadi di ruangan ini. Oh begitu ya Pak. Baik Pak Farid. Kira-kira bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Nurul, baik. Jadi tetap semangat ini Bu Nurul. Alhamdulillah. Baik. Hanya saja ada sedikit ini Bu Nurul, ada unek-unek sebetulnya ini mengenai murid-murid saya. Apalagi ini sudah lama tidak ketemu, kemudian ketemu. Di sini bolehkah saya berbagi permasalahan ini dengan Bu Nurul ini Bu? Baik Pak Farid, boleh sekali Pak. Kira-kira apa masalah murid yang sepertinya sangat mengganjal dan menjadi beban pikiran Pak Farid selama ini? Apa itu Pak? Gini Bu Nurul, selama ini anak-anak fine-fine saja nih. Tahu-tahu kita berdiskusi, anak-anak itu bisa dikatakan takut, bisa dikatakan kurang percaya diri. Jadi kalau ada suatu pelajaran saya terangkan, kemudian saya tanya, ada yang ditanya, diem Bu Nurul. Kemudian tak tanya, juga diem. Dan ini kan menjadi masalah bagi saya ini. Yang salah ini saya atau anak saya. Jadi anak-anak itu kayaknya hanya diem aja di sekolah ini Bu. Kurang percaya diri pada siswa ini kayaknya Bu. Baik Pak. Nah kalau boleh tahu kira-kira apa tujuan atau harapan Bapak dalam situasi ini? Gini Bu Nurul, jadi saya itu ingin anak-anak itu dalam berdiskusi sangat percaya diri. Jangan malu-malu. Siswa saya itu, saya kepengennya anak-anak itu juga berani. Seperti anak-anak yang di kota di TV-TV itu Bu Nurul. Nah itu anak-anaknya kalau ada Bapak Ibu guru bertanya ngacung. Tapi anak-anak saya kan tidak. Kemudian dilempar pertanyaan juga diam. Sehingga tujuan ini saya kepingin sangat kepinginnya bahwa meningkatkan rasa percaya diri siswa-siswa saya.
dan agar mereka berani tampil presentasi di depan kelas. Kalau selama ini yang di depan kelas itu diam ataupun berani tapi tidak berani memandang ke depan. Nah, sehingga ini menjadi permasalahan. Tapi ini tujuan utama saya adalah agar siswa itu berani. Ini saja sudah. Jangan sampai siswa itu takut dan kurang percaya diri, Bu. Baik, Pak. Jadi ekspektasi yang sekaligus menjadi tujuan yang sangat luar biasa ya, Pak ya. Baik, Pak Farid. Kemudian untuk mencapai tujuan itu, langkah pertama bahwa kita sebetulnya merasa perlu ini Bapak Farid untuk mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira faktor-faktor apa yang membuat anak-anak atau murid-murid dari Bapak Farid itu tidak percaya diri. Apa yang kira-kira menurut Bapak Farid menjadi kendala utama sehingga anak-anak itu kurang rasa percaya dirinya? Kira-kira apa itu, Pak? Kalau menurut saya ini, Bu, anak-anak itu kalau disuruh mesti takut keliru ini. Takut keliru, kemudian takut gagal. Terus anak-anak itu juga kalau ada kata-kata evaluasi, itu sudah momok bagi mereka. Takut dievaluasi yang jelas. Dan ini lagi yang terpenting, Bu. Anak-anak itu masih grogi kalau sudah ada temannya yang ngurak-ngurak. Berarti takut diejek, Bu. Ya wajar, Bu. Kadang-kadang anak-anak itu rame. Situasi semacam itu kayaknya yang belum bisa memberikan keberanian ke anak-anak. Jadi mentalnya anak sekarang itu kurang hebat. Jadi anak-anak ini kelompok 1 tampil, kemudian ada yang rame, ini mengomentari tidak pada materi, dan itu yang membuat kercet kalau bahasa Maduranya, Bu. Iya, Pak. Jadi bisa dikatakan anak-anak itu takut gagal, kemudian takut dievaluasi, kemudian yang terpenting lagi itu takut diejek-ejek sehingga dia tidak berani tampil di depan kelas. Baik Pak Farid, jadi takut gagal, takut dievaluasi ataupun diejek itu adalah menjadi kendala utama. Nah, lalu untuk menghadapi masalah ini Pak Farid, apakah Pak Farid punya rencana aksi kira-kira yang lebih konkret yang ingin Bapak coba? Kira-kira apa ya Pak? Ya tadi itu sempat jalan saya Bu Nurul, jadi jalan kemudian sambil memikirkan apa sih solusinya itu. Ternyata ada di benak saya itu juga gini Bu Nurul, ini mungkin benar atau tidak atau nanti perlu ada tambahan dari Bu Nurul. Saya itu berpikir untuk memulainya dengan mengatur sesi diskusi kelompok kecil Bu, terlebih dahulu. Jadi biasanya saya kan membagi kelompok dari 30 siswa, itu langsung saya bagi 6. Mungkin itu kebesaran. Nah, sekarang akan saya coba menjadi satu kelompok 3 orang, kelompok kecil. Hal ini saya harapkan dapat mengurangi tekanan bagi siswa. Jadi dia saling berinteraksi, berkolaborasi. Sehingga mereka dapat melatih kemampuan presentasi, dan ini tidak dilihat oleh orang banyak, tidak dilihat oleh teman banyak. Jadi cukup 3 orang seperti ini. Ini yang saya pikirkan Bu Nurul. Baik. Menurut saya itu ide yang sudah sangat bagus Bapak Farid. Bapak Farid juga bisa memberikan umpan balik yang membangun setelah selesai melakukan presentasi. Kemudian Bapak Farid juga bisa untuk fokus pada kelebihan mereka serta memberikan saran yang konstruktif untuk
perbaikan mereka, dan hal itu akan membantu mereka merasa dihargai, kemudian terbantu dalam mengembangkan keterampilan mereka, Bapak Farid. Oh iya ya benar Bu, baru saya ingat ini Bu. Eh, iya, saya tidak terpikirkan itu. Jadi jika saya juga dapat menyediakan panduan presentasi, selama ini saya tidak memberikan panduan ini Bu kayaknya Bu. Jadi saya langsung memberikan ini bahan presentasi. Terima kasih Bu, dengan adanya panduan, mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari mereka. Enggak, Bapak Farid, betul sekali. Nah, langkah-langkah tersebut memang sudah sangat baik menurut saya. Untuk selanjutnya, selain itu, apakah ada tanggung jawab tertentu yang Bapak rasa perlu untuk mengatasi masalah ini, Pak? Ya, saya harus ini Bu, merasa penting dan itu merasa harus tanggung jawab saya, di mana bahwa lingkungan kelas yang mendukung dan memberikan dukungan positif kepada setiap siswa. Tanggung jawab saya itu Bu. Tanggung jawab saya juga menciptakan atmosfer di lingkungan kelas, menjadikan aman, anak-anak termotivasi, nyaman, di mana siswa merasa dapat belajar tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa takut diejek dan tidak ada nilai buruk sesuai dengan kemarin kita tidak ada perundungan. Jadi memang kalau sudah ada kelompok, sebetulnya pada saat ada kelompok maju itu Bu, anak-anak kan diejek. Nah ini jangan sampai terjadi ini Bu. Ini adalah tanggung jawab saya sehingga tidak terjadi semacam itu Bu. Betul sekali Bapak Farid, hal itu memang sangat penting sekali ya Bapak, karena dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, siswa kita itu akan merasa lebih nyaman sebetulnya untuk terlibat atau berpartisipasi di dalam kelas, dan akan juga mengembangkan rasa percaya dirinya, seperti itu. Untuk selanjutnya, setelah merencanakan langkah-langkah ini, kira-kira bagaimana Bapak akan melanjutkannya? Oh iya ya Bu. Tentunya saya mulai menyusun ini Bu, menyusun jadwal untuk sesi diskusi berikutnya, yaitu sesi diskusi kecil dan mempersiapkan panduan, tentunya mempersiapkan panduan yang tadi yang sudah kita bahas Bu. Kemudian selain itu juga saya juga harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif dan mendukung setiap siswa. Baik Bapak Farid, sangat luar biasa sekali ya Pak Farid ini. Harus tetap konsisten ya Bapak dalam melaksanakan rencana aksi ini, dan berikan juga dukungan yang konsisten pula terhadap siswa. Saya yakin Bapak akan melihat kemajuan yang positif. Jadi Bapak Farid tetap semangat ya. Terima kasih banyak dukungannya Bu Nurul. Ini sangat luar biasa dukungan dari saya, dari Bu Nurul, karena ini perlu dukungan ini Bu. Jadi pada setiap aksi kami tidak kalau ada teman tidak sendirian itu bekerja lebih semangat. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin dan berharap melihat perubahan yang positif di masa yang akan datang. Baik Bapak Farid, saya akan terus mensupport Bapak Farid untuk dapat melihat perubahan yang positif ke depannya. Dan dari percakapan tadi, semoga segera dapat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi, nggih. Oke, terima kasih Bu.
Baik, itulah tadi rangkaian proses praktik coaching supervisi akademik dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi. Salam dan bahagia.